Hai teman-teman, berkah dalam, salam sejahtera dan salam Indonesia Jaya. Topik yang saya mau bagikan kali ini merupakan lanjutan dari sesi pembahasan yang terdahulu mengenai topik kesuksesan itu apakah sebuah mitos atau nyata ya. Terus apa yang harus kita lakukan berikutnya jika kita telah berkomitmen untuk mau dan siap untuk menjadi pribadi yang sukses. Uh, so, mari kita lanjutkan pembahasan kita, tapi sebelumnya sebelum kita mulai ya, jangan lupa untuk subscribe, like, aktifkan tanda lonceng di channel Berkah Dalam ini, dan bagikan kepada teman-teman lain yang menurut teman-teman mereka sedang membutuhkan sharing seperti ini. Oke? Jadi kalau kita sedikit reflect dari sesi sebelumnya ya, jadi kemauan dan kesiapan pribadi kita untuk mendisiplinkan diri kita, hemat saya akan meningkatkan kualitas pribadi kita menjadi pribadi yang lebih positif ya. Pribadi yang lebih open mind, terbuka untuk semua saran, pernyataan, dan kita bisa memiliki motivasi yang lebih baik ya. Motivasi yang lebih tinggi untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Kemarin sesi sebelumnya saya sempat minta teman-teman untuk tulis tentang tujuan teman-teman sukses itu apa dan kualitas pribadi apa yang dibutuhkan untuk mencapai uh, kesuksesan itu. Saya minta teman-teman untuk menuliskan itu sebuah buku atau bisa tulis di gadget ya, handphone, agar bisa dibaca setiap bangun pagi ataupun sebelum tidur ya. Bagaimana dari exercise itu? How do you feel so far? Apa yang dirasakan sejauh ini? Apakah dengan kebiasaan membaca dan mengingat terus tujuan sukses kita, kita merasa lebih dekat dengan sukses kita, atau the other way around-nya, atau kebalikannya? Do you feel the set objective have made you stronger or weaker untuk mencapai tujuan kita? Apakah kita semakin termotivasi atau semakin skeptis tentang hal itu? Menurut saya sih kalau yang keluar dari pikiran teman-teman adalah sikap yang kurang positif atau negatif sehingga mengurangi kepercayaan diri ya teman-teman untuk mencapai tujuan sukses. Saya sarankan teman-teman perlu cek kembali apakah tujuan yang ditulis itu cukup berkualitas buat diri kita untuk membuat pikiran dan hati kita mengejar setuju dengan apa yang kita kejar. Ya, saya ingin teman-teman juga berpikir bahwa apapun yang kita lakukan untuk meyakinkan orang lain atas tujuan kita, kita harus yakin dulu atas ambisi kita diri sendiri. Jadi artinya begini, kalau sekarang teman-teman punya tujuan dan tujuan itu menurut teman-teman adalah sangat besar, challenging, mulia, dan lain sebagainya, sebelum Anda ngomong kepada orang lain, sharing itu kepada orang lain, cobalah berpikir bahwa apakah tujuan ini teman-teman sendiri yakin atas tujuan yang teman-teman mau capai ya. Karena sebelum kita meyakinkan diri sendiri, agak secara energi pembawaan kita nanti akan teruji dan terefleksi pada saat kita menyampaikan bahasa-bahasa ini kepada orang lain. Oke. Di sini saya juga mau berbicara bahwa sebuah kesuksesan itu menurut saya dapat diibaratkan sebuah lari maraton. Ya, jadi teman-teman tahu kan lari maraton itu bagaimana ya? Beda banget sama dengan lari jarak pendek ya, sprint. Dan kenapa saya suka pakai analogi lari maraton? Karena saya ibaratkan sebagai sebuah perjalanan hidup ya. Dan maraton itu bukan single ya. Jadi kalau kita biasanya, di kejuaraan lari maraton 4 kali 100 biasanya itu ada nggak individu melakukan 400 ya, tapi lebih baik 400 meter ya. Jadi ada sebuah kelompok teamwork ya. Sepertinya kita mau mencapai tujuan kita ya. Kita butuh orang lain agar kita menjadi sukses. Dan
Coba observasi aja. Siapa menurut teman-teman nih di dunia ini yang teman-teman bisa jadikan role model? Coba selidiki pribadinya. Bagaimana mereka mencapai kesuksesan mereka? Apakah mereka melakukan itu secara individu atau ada orang-orang pendukung di belakangnya yang memang membantu kesuksesan mereka ya? Karena sejauh yang pernah saya baca literasinya, beberapa orang hebat dan beberapa orang berhasil dalam dunia apapun ya, bukan hanya ngomong kita materi dan lain sebagainya. Tidak ada orang yang bisa, sepengetahuan saya nih, tidak ada pribadi yang menurut saya sukses secara individu pencapaiannya. Dan jika demikian, karena sukses itu harus dilakukan bersama-sama, maka seperti di awal tadi saya sebutkan bahwa pentingnya kita meyakinkan diri sendiri dulu tentang arti sukses yang kita mau raih. Kalau kita nggak yakin bagaimana kita mau tentang kesuksesan yang mau kita raih, bagaimana kita mau minta bantuan orang untuk membantu kesuksesan kita ya. Ngerti? Jadi kalau kita sendiri, saya ulangi nih ya, kalau kita sendiri nggak yakin tentang arti kesuksesan buat diri kita, bagaimana kita mau minta support, bantuan orang-orang di sekitar kita agar membantu kita mencapai kesuksesan. Ya, saya ada tips sedikit ya tentang hal ini. Menurut saya, kembali lagi dari kualitas pribadi kita sendiri. Kita coba ukur, berkaca di cermin. Ya, kualitas pribadi kita itu apa? Kita yang dahulu, kita yang saat ini, dan kita yang di masa depan. Ya, kenapa? Karena menurut saya kualitas pribadi kita yang terdahulu adalah sebuah pembelajaran. Baik itu keberhasilan, kegagalan, itu sebuah pembelajaran. Saat ini, kualitas pribadi kita sekarang adalah sebuah modal awal kita mencapai masa depan. Jadi kalau saya mau gambarkan perjalanan atas sebuah kesuksesan itu, mungkin kita harus ingat-ingat dulu apa yang sudah kita capai atau hal-hal yang belum kita capai dalam hidup kita. Baik itu target saat ini maupun rencana-rencana kita yang di masa depan ya. Coba teman-teman ingat kembali dan renungkan perjalanan sukses atau kegagalan dari teman-teman. Coba pelajari penyebabnya dan perhatikan pada saat itu kualitas pribadi teman-teman ada di mana. Apa yang membuat saya berhasil pada saat itu? Apa yang menyebabkan kegagalan saya? Coba putar kembali semua perjuangan, struggle, happy, rasa keberhasilan yang dicapai pada saat momen-momen itu. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman bisa mengulang, menggunakan motivasi yang sama yang teman-teman capai pada saat itu untuk kesuksesan usaha-usaha yang akan dilakukan pada saat ini? Ya. Jadi kalau saya mau gambarin di slide ini, coba teman-teman buat sebuah gambar peta kesuksesan ya dari let's say mulai kita kecil ya dilahirkan sampai rencana kita pada saat kita pensiun ya. Jadi bagilah menjadi dua, jadi momen-momen yang positif dan momen-momen yang kurang menyenangkan atau negatif ya. Terus coba ingat-ingat kembali, ini saya bandingkan aja ya, ini sebagai contoh, ini adalah momen-momen yang saya gambarkan dari seorang Mr. A. Segitiga yang penuh ini menggambarkan momen-momen yang sudah dicapai atau sudah terjadi ya. Yang putih ini masih rencana. Jadi kalau saya mau jadikan contoh perjalanan kesuksesan Mr. A ini, saya mulai dari dia lahir sampai rencana beliau untuk pensiun, kita lihat bahwa pada saat beliau baru dilahirkan, masih remaja dan lain sebagainya, beliau ini mengalami momen-momen tertentu di sini, ya baik itu positif maupun negatif. Ada hal yang tinggi, ya relatif tinggi daripada sebelumnya, dan ataupun dia mengalami beberapa situasi yang tidak mengenakan atau kurang positif
di masa-masa tertentu, waktu dia umur tertentu. Di sini kita lihat sekitar umur 20-an dia mengalami sesuatu yang kurang mengenakan. Ya, untuk kisah suksesnya dia. Terus begitu beranjak ke mana? Umur-umur dewasa, dia ada peningkatan mencatatkan ya, ada momen-momen tertentu dia sukses terus sedikit turun ke sini ya. Terus pada saat dia 30-an dia mencapai sesuatu di sini tapi kemudian trennya turun. Ya, mungkin Mr. A bisa mengalami sesuatu hal dalam kurun waktu ini. Terus mendekati umur 40, momennya menjadi naik, ya, hingga sampai saat ini. Tapi dia masih punya rencana ke depan nih, yang masih kosong. Jadi belum penuh, belum kejadian. Jadi dia sudah merencanakan dengan dari posisi dia saat ini, hal-hal apa yang dia mau capai, definisi suksesnya apa. Dia sudah pikirkan, terutama dalam masa-masa pensiun dia ya. Seperti itu. Ini yang saya mau bagikan kepada teman-teman supaya kita bisa menilai, mengevaluasi diri kita sendiri, mencoba mengingat apa momen-momen keberhasilan, momen-momen kegagalan, apa yang kita bisa petik, apa yang kita bisa pelajari sebagai catatan motivasi kita untuk rencana-rencana definisi sukses yang kita mau capai. Ya, setiap orang punya gambar yang berbeda, setiap orang mempunyai runtutan yang berbeda, tapi nggak masalah karena tidak selalu ada gambaran peta sukses yang selalu di atas sangat-sangat positif, tinggi sekali atau negatif sekali. Itu beragam. Yang penting buat kita, teman-teman untuk pelajari adalah apa yang kita bisa petik dari situ. Ya, apa yang membuat kita happy, sedih untuk mencapai pada saat itu. Sehingga kita bisa kemudian setelah kita sadar tahu hal itu, kita bisa merencanakan segitiga yang masih belum berwarna ini. Ya, kalaupun teman-teman masih di usia 20-an, it's okay. Jadi rencanakan, bagilah, let's say, kurun waktu per 10 tahun, di mana teman-teman mau taruh segitiga teman-teman di situ. Ya. So, jadi itu aja sharing saya untuk kali ini. Nanti ada sesi lanjutannya untuk mengenai hal ini di sesi berikutnya. Thank you udah mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda loncengnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen atau email ke berkahdalam@idn@gmail.com. Bagikan channel ini kepada teman-teman lain yang membutuhkan informasi seperti ini. Ya, dengan berbagi, kita juga membantu orang lain menjadi sukses. Kita juga tidak pernah tahu, one time in the future, kesuksesan itu bisa kembali lagi kepada kita. Ya, so itu aja. Salam Indonesia Jaya, berkah dalam.